Halo kelas, baiklah kita mulai lagi perkuliahan fisika ya. Kali ini saya ulang sedikit seperti materi yang kemarin, yaitu tentang perubahan gerak. Atau kita pelajari itu tentang kerangka acuan dan perpindahan. Sebelum kita secara perlahan akan masuk ke kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan, kemudian gerak dengan percepatan konstan. Di sini ada sekitar 6 slide dan nanti saya akan membagikan tugas kepada kalian dan harap kalian selesaikan mungkin sekitar 2 hari ya. Hari Sabtu 1 hari ya. Hari Sabtu berarti kalian kumpulkan, batas pengumpulannya jam 1 atau jam 12 siang ya. Oke. Kita ambil materi tentang kerangka acuan dan perpindahan. Seperti kita tahu, kita dapat menentukan jarak satu benda dengan benda yang lain apabila kita memiliki titik acuan seberapa jauh benda yang kita ukur tersebut berpindah terhadap titik acuan tersebut, di mana perubahan jarak ya, misalnya berpindah dari titik acuan menuju ke titik tertentu, itu selalu diikuti dengan perubahan jarak dan perubahan waktu. Jadi perubahan jarak akan selalu atau hampir bersamaan atau bahkan bersamaan ya dengan perubahan waktu. Jadi kedua dimensi ini, di sini kita bermain di 2 dimensi, yaitu adanya jarak dan waktu. Ini kita membutuhkan yang namanya titik acuan. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan titik acuan untuk menentukan posisi benda pada jarak dan waktu tertentu. Misalnya 10 jam lagi dia akan berada 100 km dari sini. Ya, jadi kita menentukan pada waktu tertentu yaitu 10 jam dia akan berjarak 100 km. Kemudian yang ketiga, titik acuan juga kita gunakan untuk menentukan perubahan kecepatan atau laju pada waktu-waktu tertentu. Di sini kita bagi menjadi sekitar 4 waktu ya. Waktu yang pertama, perubahan jarak pada waktu T1 misalnya. Kemudian pada T2, pada T3 dan seterusnya. Acuan di sini sangat bervariasi, yaitu dari titik awal menuju titik kedua. Kemudian titik kedua dapat juga diukur terhadap titik ketiga atau sebaliknya ya, titik ketiga diukur terhadap titik kedua. Berikutnya titik keempat terhadap titik ketiga. Selanjutnya titik kelima terhadap titik sebelumnya. Jarak tempuhnya titik akhir terhadap titik awal. Kemudian perubahan posisi juga begitu, relatif terhadap titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4, bergantung pada di mana kita ingin menentukan titik acuannya. Selanjutnya kita lihat contoh paling sederhana, di mana titik acuan kita gunakan untuk menentukan sebuah jarak.
Apabila di sini kita tentukan jaraknya 10 km, kita notasikan dengan lambang X, ya kita tinggal mengatakan bahwa jarak dari X2 ke X1 adalah 10 km. Hanya sebuah besaran yang memiliki unit atau satuan kilometer dengan nilai 10 dengan satuan jarak yaitu kilometer. Yang kedua, sebuah jarak tempuh. Nah, di sini kita mulai memasukkan dimensi waktu ya. Dalam waktu 1 jam menempuh jarak 10 km. Jadi jarak perpindahan dari titik X1 menuju ke X2 ini ditempuh dalam waktu 1 jam. Artinya di sini ada kemungkinan perubahan bahwa apabila waktunya hanya setengah jam, maka jarak tempuhnya adalah mungkin sekitar 5 km karena waktunya setengah jam. Kalau di sini kita tidak melihat adanya pengaruh waktu bahwa X2 ke X1 itu pasti 10 km. Sebagai contoh, jarak dari Kota Malang ke Surabaya 100 km. Tidak peduli hari ini, besok, atau lusa. Berbeda dengan yang kedua, ini proses kita menempuh dari misalnya dari Malang ke Surabaya ya. 10 km itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Artinya, kalau waktu itu dengan kecepatan konstan ya, kita masih 1 jam, berarti kita masih menempuh jarak sekitar 5 km. Kemudian yang ketiga, kita masukkan variabel lain di samping jarak dan waktu, yaitu adanya arah. Atau kita sebut besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah. Dari ketiga contoh ini tidak terlalu terlihat perbedaannya ya. X2 min X1. Karena kita hanya berbicara pada waktu dan arah yang sama. Perpindahan ini akan terlihat apabila kita sudah merubah arah dari perjalanan tersebut. Misalnya, contoh selanjutnya, ini ya. Jadi sebuah kendaraan berpindah dalam waktu 1 jam 10 km ke arah barat. Kemudian dia putar balik berjalan 5 km ke arah timur. Artinya berkebalikan. Di sini kita lihat notasi mulai berubah ya. Jadi X2 sebenarnya dikurangi dengan X1 ya. Tapi karena arah X1 itu berkebalikan dari barat ini ke timur, maka arah berkebalikan kita kasih tanda minus. Artinya ini X2 plus X1 dan berdasarkan data ini maka dia jarak tempuhnya adalah 15 km. Ya, jangan salah ya, jangan sampai ini nanti X2 min X1 maka ada kesalahan di situ yang menyebabkan jarak tempuhnya jadi tidak logis. Karena dia berpindah ke arah barat 10 kilo dan berjalan lagi 5 kilo. Kalau kalian tidak menggunakan X seperti tanda kurung bergerak ke berlawanan, maka 10 akan langsung kalian kurangi dengan 5 sehingga hasilnya akan berbeda. Karena sebenarnya jarak X2 min X1 itu adalah jarak perpindahan benda. Yang kita lihat di sini. Ini yang membedakan dengan yang awal tadi.
ini kelihatan sama karena semuanya searah ke arah X, sedang ini ke arah X dan min X, ke arah X dan minus X. Kembali, di sini kita lihat perbedaan nyata antara jarak tempuh dan perpindahan benda. Kalau di sini perpindahan benda akan hampir sama dengan jarak tempuh, ya, akan hampir sama dengan jarak tempuh. Kalau di sini terlihat perbedaan yang nyata antara jarak tempuh dan perpindahan benda karena jarak posisinya. Begitu juga kalau kita bicara tentang kecepatan gerak benda, ya, jadi sebuah laju, yaitu laju rata-rata, di mana laju rata-rata adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Kita lihat ya, jarak tempuh artinya berdasarkan waktu dia berjalan berapa lama. 10 km dalam waktu 1 jam. Kalau kecepatan rata-rata, seberapa jauh dia berpindah, maka ditentukan juga dengan arah perpindahan. Maka kita akan mengetahui posisi benda tersebut dibagi dengan waktu yang diperlukan. Ya, jadi kita bisa melihat nanti di contoh soal, misalnya di sini dalam 1 jam seorang berpindah 10 km ke arah timur, kemudian berjalan lagi 6 km ke arah barat. Kalau kita hitung jarak tempuh, maka kita jumlahkan 10 km jarak tempuh, ya, seperti kita tahu tadi, ditambah dengan 6 km atau min 1, min X1, karena arah perpindahannya adalah misalnya ke timur dan putar balik, maka jarak tempuh adalah 16 km per jam. Nah, di sini juga terlihat perbedaan nyata pada saat perpindahan, artinya posisi perpindahan akan diukur dan dibagi dengan waktu tempuhnya, sehingga kecepatan rata-ratanya akan menurun karena diukur dari posisi akhir, yaitu 4 km per jam. Oke. Jadi kalian pahami lagi materi yang ada dan kalian coba selesaikan soal-soal yang saya bagikan.